Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Robert Alan Hill, dia lahir pada tanggal 7 April di tahun 1941. Dia lahir di kota Fort Worth, Texas, dan Robert memiliki saudara kembar yang bernama Billy. Robert adalah anak ketiga dari pasangan Virginia dan Ivy Hill. Ivy Hill adalah pria yang sangat berpengaruh di Amerika kala itu karena dia adalah tim football TCU, yaitu Texas Christian University, di tahun 1930. Namun setelah itu, Ivy Hill memutuskan untuk menjadi seorang FBI. Keluarga itu tinggal di kawasan yang paling elit dan anak-anak mereka bersekolah di sekolah ternama. Virginia dan Ivy Hill mereka adalah pasangan yang sangat religius, namun mereka mendapat masalah ketika Robert berusia 10 tahun. Robert dan Billy menghajar anak yang suka membuli teman lainnya, dan setelah hari itu, Robert belajar bahwa ternyata kekerasan dapat menyelesaikan suatu masalah. Robert berubah menjadi anak yang sangat agresif dan pemarah, dan yang lebih parahnya lagi, ketika Robert beranjak remaja, dia memilih untuk belajar boxing. Robert dan Billy bersekolah di sekolah yang paling elit yang bernama Arlington High School, dan saat itu, Robert yang berusia 17 tahun, dia bertemu gadis muda yang berusia 15 tahun bernama Kathleen Connolly, atau yang sering dipanggil Keke. Di ulang tahun Keke yang ke-16 tahun, dia dinyatakan hamil dan anak itu adalah anak dari buah cintanya dengan Robert. Kala itu kabar kehamilan Keke menjadi skandal besar karena mereka masih anak remaja dan keluarga keduanya adalah keluarga yang sangat terpandang. Di mana Keke adalah anak dari John Connolly yang saat itu menjabat sebagai gubernur di Texas, sedang Robert, dia adalah seorang anak FBI. Keke dan Robert tidak berani memberitahu orang tua mereka tentang kehamilan tersebut dan mereka memilih untuk melarikan diri dan menyewa apartemen di wilayah Oklahoma. Akhirnya mereka menikah pada tanggal 16 Maret di tahun 1959 di wilayah Oklahoma dan pernikahan mereka itu tanpa izin dari kedua orang tua mereka. Setelah menikah, Robert membawa Keke ke Tallahassee, Florida, dan di sana Robert berjanji akan menjaga dan membesarkan anak mereka. Setelah mereka tinggal di Florida, Keke sempat beberapa kali melarikan diri karena sikap Robert yang kini sudah berubah menjadi agresif. Suatu hari Keke pergi dari apartemennya dan mencari telepon umum untuk menghubungi kedua orang tuanya. Di saluran telepon itu, Keke mengatakan kepada ayahnya bahwa dia sedang hamil dan sudah menikah dengan Robert. Namun dia sangat ketakutan karena Robert kini telah berubah menjadi pria yang sangat agresif. Di sana ayah Keke mengatakan untuk anaknya segera pulang dan dia berjanji akan mencari solusi dengan masalah tersebut. Setelah menelpon ayahnya, Keke kembali ke apartemen, namun entah apa yang terjadi, Keke tidak pernah pulang ke rumah orang tuanya, dan dia memilih untuk tetap tinggal bersama dengan Robert. Menurut tetangga di apartemen itu, sehari sebelum Keke ditemukan meninggal, Keke dan Robert berargumen hingga pada malam hari, dan ketika Robert berangkat kerja, Keke mengetuk pintu rumah tetangga itu untuk mencari perlindungan dari Robert. Keesokan harinya Keke pergi ke kantor polisi dan mengatakan bahwa dia menginginkan pulang ke rumah orang tuanya. Hari itu polisi belum sempat melakukan apapun untuk membantu Keke, namun Keke mengatakan bahwa dia akan pulang ke apartemen untuk mengemasi barang-barangnya. Sore harinya ketika Robert pulang dari tempat kerjanya, dia langsung menghubungi pihak kepolisian dan di sana Robert mengatakan bahwa Keke telah melakukan tindakan bundir. Robert menjelaskan kepada polisi bahwa dia baru saja berargumen dengan istrinya dan Keke mengatakan bahwa dia tidak bahagia dan juga tidak mencintainya lagi. Setelah Keke mengatakan hal tersebut, dia mengambil senjata api dan melepaskan satu peluru di bagian kepalanya.
Robert juga mengatakan kepada polisi bahwa dia telah memohon kepada istrinya agar tidak melakukan hal tersebut. Namun saat itu, Keke sudah dalam keadaan terluka. Karena polisi tidak punya saksi di rumah itu, maka apa yang dikatakan Robert itulah yang dinyatakan polisi kepada publik, bahwa Keke telah meninggal karena tindakan bundir. Di saat polisi datang ke apartemen itu, Keke masih dinyatakan dalam keadaan hidup dan Keke segera dilarikan ke rumah sakit. Namun di tengah perjalanan, Keke dinyatakan meninggal. Robert dalam keadaan shock dan histeris saat polisi tiba dan dia juga mencoba untuk melompat dari apartemen itu, namun polisi berhasil menyelamatkan Robert. Robert seperti suami yang benar-benar kehilangan istri tercintanya dan Robert akhirnya dimasukkan ke dalam ambulan dan diberi obat penenang. Menurut orang-orang yang mengenal Robert, Robert hari itu hanya berakting karena mereka menduga bahwa Robert yang telah membunuh istrinya. Penyidik juga mengatakan bahwa sidik jari Keke tidak mereka temukan di senjata yang mereka temukan di dekat tubuh korban. Robert dibawa ke ruang interogasi dan di sana mereka melakukan tes poligraf, namun di sana Robert dinyatakan tidak bersalah dan telah mengatakan semuanya dengan jujur. Ayah Robert kala itu juga ikut menangani kasus kematian Keke, namun terdapat dugaan bahwa ayah Robert datang ke sana untuk menutupi kejahatan anaknya dan menyelamatkan Robert dari dugaan tersangka. Robert akhirnya dibawa pulang oleh ayahnya ke Fort Worth dan di sana orang-orang tidak percaya bahwa Keke telah meninggal karena tindakan bundir. Gosip itu terus menyebar dan itu membuat Robert sangat tidak nyaman tinggal di area itu. Diketahui Robert beberapa kali datang ke Tallahassee, Florida untuk menemui sopir ambulan yang membawa Keke dalam perjalanan ke rumah sakit. Di sana Robert hanya menanyakan apakah istrinya sempat mengatakan sesuatu sebelum dia meninggal dan semua itu membuat orang semakin curiga. Robert tidak bisa lagi bersekolah di tempat yang sama karena gosip terus menyebar tentang kematian istrinya. Robert akhirnya bersekolah di TCU, yaitu Texas Christian University, di mana ayahnya pernah bersekolah. Tidak lama sekolah di sana, Robert memutuskan untuk keluar dan dia memilih menjadi musafir. Selama beberapa tahun, Robert hidup bebas di beberapa wilayah Amerika dan dari sana dia mengenal beberapa jenis obat-obatan dan juga pergaulan bebas. Selama itu Robert memiliki 3 orang anak dari 2 wanita yang berbeda, namun Robert tidak mau mengakui ketiga bayi itu dan tidak pernah mengakui mereka ke publik. Saat Robert berusia 33 tahun, dia mendatangi gurun yang ada di California dan di sana Robert bertemu gadis muda yang berusia 16 tahun. Dia bernama Corinna Rose Bressler atau yang sering dipanggil Rose. Rose adalah anak dari seorang artis Hollywood yaitu Betty Bressler, namun orang tua Rose bercerai saat dia masih kecil dan Rose dibesarkan oleh neneknya. Di saat Rose beranjak remaja, dia diajak pulang oleh ibunya dan diajak tinggal di kota Beverly Hills. Namun di sana, Rose mengatakan bahwa dia tidak menemukan kenyamanan dan kebahagiaan di rumah baru itu, maka dia memilih untuk travel hingga akhirnya dia mengenal sebuah komunitas di gurun California. Menurut Rose, saat dia bertemu dengan Robert, Robert mengatakan bahwa dia adalah orang terpenting di dunia ini dan dia akan memiliki istana yang sangat megah. Rose yang saat itu berusia 16 tahun, dia belum tahu apa yang dinamakan penghasutan dan Rose sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakan Robert. Rose menganggap Robert sebagai atasannya yang harus dia hormati dan juga atasan yang harus dia taati. Sejak saat itu, Rose disuruh untuk melayani Robert dan setiap saat Robert menginginkan tubuh Rose dimanapun mereka berada, Rose harus melayaninya. Rose masih tidak tahu apa yang sebenarnya Robert lakukan dan Rose tidak bisa menolak atau menghindar dari semua hasutan Robert. Mereka tidak pernah menikah secara dokumen, namun semua orang tahu bahwa Rose adalah milik Robert. Robert bahkan menyuruh Rose untuk melakukan hubungan dengan pria lain atau wanita lain di depannya dan tidak satupun dari mereka yang berani melakukan penolakan.
Menurut mereka, Robert memiliki skill dalam berbicara dan meyakinkan seseorang untuk melakukan apa yang dia mau, tanpa mereka sadari bahwa itu akan merugikan diri mereka sendiri. Selain itu, Robert juga menggunakan keanggunan dan juga karismanya untuk memperdaya orang lain. Pada tanggal 23 Januari di tahun 1974, anak pertama mereka lahir dan anak itu mereka beri nama Butterfly Sunstar. Robert tidak pernah membawa Rose ke rumah sakit dan komunitas di area itu membantu Rose melahirkan semua anak-anaknya hingga berjumlah 15 orang. Robert akan memotong tali pusar bayi-bayi tersebut dan komunitas itu semua membantu dalam proses bersalin Rose. Tidak lama setelah bayi itu lahir, Robert mengganti namanya menjadi Elizabeth dan dia ganti lagi menjadi Elisabah, dan nama Elisabah itu hingga kini dipakai oleh anak tersebut. Elisabah adalah anak terfavorit Robert dari anak lainnya dan Elisabah memiliki peran penting dalam kasus hari ini. Saat Elisabah berusia 18 bulan, Rose melahirkan anak kedua mereka, yaitu seorang bayi laki-laki yang mereka beri nama Joseph. Setelah kelahiran bayi Joseph, Robert mulai mengontrol Rose dan mengatakan bahwa Rose adalah miliknya. Saat itu Rose dan keluarga kecilnya masih tinggal di tempat perkemahan dan belum memiliki rumah sendiri. Lebih parahnya, Robert mulai memakai obat-obatan yang dicampur dengan alkohol dan itu semua membuat Robert semakin agresif. Suatu malam mereka bertengkar di dekat api unggun yang mereka buat di depan tenda dan karena argumen yang panas, Robert malam itu melepaskan semua pakaiannya dan menyuruh Rose untuk melakukan hal yang sama. Di saat Robert marah, dia menendang tumpukan bara api yang ada di depannya hingga bara api itu tumpah ke kaki Elisabah hingga anak itu pun terluka. Di masa-masa sulit mereka, Robert membawa anak dan keluarganya untuk mendatangi saudara kembarnya di kota Fort Worth. Billy saat itu sudah lulus sekolah dan dia menjadi dokter hewan dan dia pun sudah memiliki anak dan juga istri dan kehidupan mereka terbilang sangat mewah. Ketika Robert datang ke rumah itu, Billy mengajak Robert untuk pergi ke gereja karena hari itu tepat di hari Minggu di mana Billy harus pergi ke gereja. Sesampainya di gereja, Robert mendengarkan kajian pendeta dan di sana Robert tiba-tiba menangis. Bahkan ketika pendeta mengatakan untuk maju ke depan bagi siapa yang mau selamat, Robert adalah orang pertama yang maju ke depan dan menemui pendeta tersebut. Setelah hari itu, Robert menjadi obses dengan Bible dan juga tentang Tuhannya. Robert akan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan perkataan Bible, bahkan Robert juga belajar tentang pengertian agama dan Tuhan di beberapa tempat. Setelah dia merasa cukup dengan apa yang dia ingin tahu, dia pun kembali ke komunitasnya dan mulai mengajar Bible kepada mereka. Robert berhasil membuat beberapa komunitas di sana masuk Kristen dan dia kini dipanggil sebagai pemimpin mereka. Menurut mereka dalam waktu yang sangat singkat, Robert mendapat banyak orang yang kini menjadi pengikutnya. Setelah dia merasa cukup dengan orang di dalam komunitasnya, Robert mengatakan bahwa mereka harus pindah ke wilayah yang membuat mereka tenang dan hanya akan fokus untuk beribadah dan berbuat apa yang disukai oleh Tuhan. Robert saat melakukan perjalanan dari komunitas satu ke komunitas lainnya dan di jalan itu dia melihat ada papan yang tertulis bahwa ada tempat yang membutuhkan orang untuk menjaga sebuah properti yang ada di wilayah New Mexico. Tempat itu berada di pegunungan yang sangat gersang dan ketika musim dingin tiba, tempat itu akan terisolasi karena tidak ada akses masuk dan keluar. Robert berpikir bahwa tempat yang ditawarkan di propaganda itu sangat tepat dengan apa yang dia cari dan apa yang sedang dia butuhkan. Maka dia pun segera menghubungi pemilik tempat itu dan dia mengatakan bahwa dia akan menjaga wilayah tersebut. Robert membawa seluruh anggota keluarganya dan juga seluruh pengikutnya untuk pindah bersamanya ke wilayah terpencil yang ada di pegunungan New Mexico. Di tempat itu orang-orang membuat lubang sumur, membangun tempat tinggal, dan juga menanam tanaman yang akan mereka jadikan bahan utama untuk bertahan hidup. Di sana Robert membuat orang-orang dan keluarganya hanya fokus kepada dirinya dan fokus kepada apa yang akan dia ajarkan.
Karena rumah di sana sangat kecil dan tidak cukup untuk semua, maka pengikutnya mendirikan tenda dan rumah itu ditempati oleh Robert dan keluarganya. Rumah itu hanya berukuran sekitar 40 meter persegi dan hanya terdapat 2 ranjang tempat tidur, 1 meja makan, dan terdapat dapur yang sangat kecil. Di sana tidak ada aliran listrik atau air yang mengalir dan di rumah itu juga tidak ada kamar mandi atau toilet. Robert mengambil bekas toilet yang ada di taman dan dia membawanya pulang ke rumah, namun dia letakkan di ruang tamu dengan beralaskan sebuah ember. Di sana Robert juga membuat bak kamar mandi untuk dia mandi, namun air bekas mandinya itu akan dia berikan kepada orang-orang yang akan mandi setelahnya. Toilet yang beralaskan ember di rumah itu ketika ember sudah penuh, Elizabeth yang saat itu berusia 6 tahun, dia adalah anak yang bertugas untuk membuang kotoran itu keluar rumah. Menurut pengikut Robert, kala itu dia disuruh untuk mandi dan buang air di depan semua orang, namun ketika mereka mandi, Robert melarang mereka untuk melepaskan pakaiannya. Karena menurut Robert, memperlihatkan tubuh kita kepada orang lain adalah dosa besar, termasuk melihat kemaluan kita sendiri juga termasuk dosa besar. Menurut mereka, orang-orang yang ada di area itu hanya Robert perbolehkan untuk membaca Bible dan satu buku yang berjudul The Pilgrim Progress. Setelah musim dingin tiba, orang-orang di sana sangat sulit untuk bertahan hidup dan akhirnya mereka semua meninggalkan keluarga Robert dan kembali ke komunitas mereka. Robert tidak mempermasalahkan tentang kepergian mereka karena Robert hanya menginginkan istri dan anak-anaknya di sana. Anak-anak yang lahir di area itu tidak dia izinkan untuk belajar akademik dan mereka hanya diajarkan bagaimana cara untuk bertahan hidup di pedalaman. Setiap anak di rumah itu sudah mendapat jatah masing-masing untuk mengerjakan sesuatu dan mereka tidak akan mendapat jatah makan malam sebelum pekerjaan mereka selesai. Di sana ada anak yang bekerja untuk mengembala kambing di pegunungan, membersihkan rumah, bercocok tanam, mengambil air, mencari kayu bakar, dan juga membantu ibu mereka memasak. Anak-anak itu hanya akan diperbolehkan mandi setiap 4-5 hari sekali. Orang-orang yang tinggal di sana tidak ada satupun yang berani makan sebelum Robert mengambil makanan terlebih dahulu. Namun setelah Robert memakan 1 sendok, barulah mereka mulai memakan apa yang ada di depan mereka. Di sana juga terdapat banyak binatang peliharaan termasuk seekor anjing yang mereka beri nama Mountain. Anak-anak di sana sangat menyukai Mountain dan anjing itu akan mengikuti kemana mereka pergi. Suatu hari anjing itu meninggal dan anak-anak di sana merasa sangat kehilangan, namun Robert membawa anjing itu ke bawah pohon dan dia mengulitinya di sana untuk dia ambil kulitnya. Robert sengaja mengambil kulit dari anjing tersebut karena dia akan menjadikan tempat tidur yang akan dia letakkan di loteng rumahnya. Anak-anak yang nakal atau melanggar aturannya, mereka akan dihukum untuk tidur di atas loteng dengan beralaskan kulit dari anjing mereka. Elizabeth saat itu berusia 8 tahun dan suatu hari dia melakukan suatu kesalahan hingga Robert menghukumnya untuk tidur di atas loteng selama 2 minggu. Elizabeth tidak diizinkan turun dari loteng dan selama 2 minggu itu Elizabeth akan diberi makan oleh ibunya dengan seizin ayahnya. Jika Elizabeth akan membuang air, dia harus meminta izin kepada ayahnya dan Robert sebelum memberikan ember besi itu kepada anaknya, dia akan memukuli anak tersebut terlebih dahulu. Setelah selama 2 minggu Elizabeth di atas loteng, Robert tiba-tiba mendapat kabar bahwa pemilik properti hari itu akan berkunjung ke sana dan melihat keadaannya. Di saat itulah Elizabeth dikeluarkan dari loteng dan dibiarkan kembali bersama dengan teman-temannya. Di rumah itu Rose melahirkan setiap 2 tahun sekali selama 30 tahun hingga dia mendapatkan 15 orang bayi. Di saat Elizabeth berusia 19 tahun, Robert melihat Rose sudah tidak lagi menarik di hatinya. Di sana Robert mengatakan kepada Rose bahwa mereka harus membangun sebuah komunitas Kristen yang sejati untuk menunjukkan kepada dunia.
Namun karena dia sudah kehilangan rasa ketertarikan pada tubuh Rose, Robert mengatakan kepada Elizabeth bahwa mulai malam itu dia harus tidur seranjang dengan ayah dan ibunya. Elizabeth awalnya menolak untuk melakukan permintaan ayahnya itu, namun Robert berhasil mendoktrin anak itu dengan mengatakan bahwa dia akan masuk neraka jika sampai menolak permintaannya. Robert juga mengatakan kepada Rose bahwa ada banyak bayi yang akan lahir ke dunia ini dan jika dia tidak mau mengeluarkan bayi-bayi itu, sama artinya Rose membunuh bayi-bayi tersebut dan tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk mengenal agama Tuhannya. Robert setiap malam akan menggunakan Elizabeth untuk mengunggah gairahnya dan setelah dia melakukan hubungan dengan Elizabeth, dia meminta kepada istrinya Rose untuk menerima cairan tersebut. Robert menginginkan Rose terus melahirkan anak yang banyak dan mereka akan membuat komunitas yang sangat besar. Namun tidak sampai di situ, ketika Robert keluar dari kota dan membawa Elizabeth, Robert akan mengatakan kepada Elizabeth bahwa ibunya sudah tua dan jelek, maka dia akan merayu anaknya itu untuk melayaninya seperti ibunya. Robert di sana akan memaksa Elizabeth untuk melakukan hubungan di dalam mobil setiap diajak keluar oleh ayahnya. Ketika di rumah, Robert juga sering mengajak Elizabeth untuk mandi bersama dan itu semua membuat Rose sangat tidak senang kepada suaminya dan juga kepada Elizabeth. Robert juga sering menghasut Rose dan Elizabeth hingga keduanya mereka pun sering bertengkar di rumah. Di akhir tahun 90-an, Robert memutuskan untuk memindahkan semua keluarganya ke wilayah Alaska karena di area itu yang dimana mereka tinggal sudah terdapat pembangunan rumah dan sepertinya akan banyak orang yang datang dan pindah ke area itu. Robert sangat takut jika ada orang yang mengetahui apa yang telah dia lakukan kepada keluarganya, maka Robert memilih untuk meninggalkan tempat tersebut. Keluarga itu memerlukan waktu selama 6 hari perjalanan mobil menuju ke wilayah Alaska dan di tengah perjalanan mereka akan berhenti di tempat laundry karena di sana ada kamar mandi untuk mereka mandi dan juga ada tempat untuk mereka istirahat. Menurut cerita Elizabeth, di saat ayahnya mengajaknya keluar untuk membantu sesuatu, namun sesampainya di tempat laundry, Robert membayar untuk mereka mandi bersama. Robert menyuruh Elizabeth melayaninya di kamar mandi tersebut karena di dalam perjalanan Robert tidak bisa melakukan hal itu. Setelah mereka sampai di wilayah Alaska, mereka menemukan tempat camping tua yang sudah tidak terpakai di wilayah itu. Mereka tinggal sekitar 24 km dari kota McCarthy dan tempat itu sudah ada penduduknya namun tidak seberapa banyak. Warga di sana menerima baik kedatangan keluarga Robert dan mereka mengatakan bahwa keluarga besar itu merupakan keluarga yang sangat religius dan anak-anak di keluarga itu mereka suka memainkan musik di sana dan warga mengira keluarga itu adalah keluarga yang sangat harmonis. Di musim semi di tahun 2003, Robert membuka lahan di National Park untuk membuat jalan dan akses agar mereka tinggal di sana. Aksi Robert ini hingga ditentang oleh pihak perlindungan Taman Nasional dan melibatkan jurnalis nasional dan juga internasional. Namun setelah jurnalis menemui keluarga Robert, mereka lebih fokus dengan keadaan dan juga jumlah anak di keluarga itu. Jurnalis dari CNN dan BBC mulai mempertanyakan kepada Robert bagaimana mereka bisa hidup di sana dengan cara yang jauh dari kata modern dan bagaimana perjalanan hidup mereka. Jurnalis saat itu sudah mendapat informasi bahwa Robert saat itu sudah dipanggil dengan sebutan Papa Pilgrim. Di sana Robert mengatakan kepada salah satu jurnalis bahwa dia memilih hidup seperti itu seperti pada era 1800-an karena dia percaya bahwa hidup di dunia modern penuh dengan kejahatan dan itu sangat berbahaya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Di National Park, keluarga itu mendirikan rumah kayu yang sangat tradisional dan keluarga itu hanya bertahan hidup dengan apa yang mereka produksi. Di saat Elizabeth berusia 29 tahun, Robert mengatakan bahwa kini saatnya Elizabeth melahirkan anak-anaknya karena Rose sudah tidak bisa lagi melahirkan anak. Elizabeth sangat syok dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya, namun dia tidak bisa menolak apa yang diinginkan oleh Robert.
Suatu hari Elizabeth dan adik-adiknya berkunjung ke desa lain dan di sana mereka melihat bagaimana ayah memperlakukan istri dan juga anak-anak di rumah itu. Elizabeth dan adiknya saling mempertanyakan dengan apa yang selama ini terjadi di rumah mereka. Elizabeth saat itu masih belum tahu secara pasti apa yang sebenarnya terjadi di keluarganya. Robert pada saat itu dia mendapat kamera digital dan dia mulai membawa Elizabeth ke sebuah rumah tua di area itu dan di sana Robert memperkaos anak kandungnya sendiri dan juga mengambil foto Elizabeth dalam keadaan tidak berpakaian. Di rumah tua itu Elizabeth berontak kepada ayahnya untuk yang pertama kali dan di sana Elizabeth menanyakan kepada Robert kenapa Tuhan harus menginginkan hubungan itu terjadi. Padahal Elizabeth bukan istri Robert, namun dia adalah anak kandungnya. Robert ketika mendengar Elizabeth mengatakan hal itu, dia langsung memukuli Elizabeth secara brutal. Bahkan Elizabeth mengira bahwa hari itu dia akan segera bertemu dengan ajalnya. Elizabeth tidak sadarkan diri selama beberapa waktu dan setelah Elizabeth tersadar, dia melihat ayahnya sedang menindih tubuhnya. Setelah ayahnya memperkaosnya hari itu, Elizabeth disuruh menari tanpa berpakaian dan Robert merekam semuanya dengan kamera digital. Selama 3 hari Elizabeth disekap di rumah tua itu, Elizabeth berjanji kepada ayahnya bahwa dia tidak akan mengatakan apapun kepada orang lain atas apa yang terjadi dan dia memohon kepada ayahnya untuk membawanya pulang ke rumah. Setelah 3 hari, Robert mengajak Elizabeth pulang dengan menggunakan topeng agar menutupi luka di wajah dan tubuh Elizabeth. Ketika Elizabeth tiba di rumahnya, adik Elizabeth menyuruhnya untuk membuka topeng tersebut dan setelah Elizabeth membuka topeng di wajahnya, mereka semua syok melihat luka dan memar di wajah Elizabeth. Dan kini mereka sangat ketakutan dengan apa yang kemungkinan akan terjadi kepada mereka. Selama 3 hari Robert dan Elizabeth tidak ada di rumah itu, seluruh anggota keluarga di sana mengobrol dan membahas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mereka tahu apa yang terjadi kepada Elizabeth, mereka menyuruh Elizabeth untuk segera melarikan diri dari rumah tersebut. Suatu hari di bulan Maret di tahun 2005, Robert mengatakan kepada keluarganya bahwa dia akan pergi ke kota menggunakan mobil salju membeli bensin untuk generator di rumah mereka. Elizabeth dan adiknya yang bernama Jerusalem yang saat itu berusia 16 tahun, mereka memutuskan untuk mengambil kesempatan tersebut. Mereka segera mengemasi barang dan sedikit makanan, lalu mereka mengendarai mobil salju lainnya dan segera meninggalkan rumah tersebut. Elizabeth tahu bahwa hanya satu jalan untuk keluar dan masuk ke area itu, maka dia berjalan di belakang ayahnya dan setelah mereka tahu bahwa ayahnya kembali pulang, mereka bersembunyi di balik tebalnya salju. Elizabeth juga tahu jika ayahnya sampai di rumah, dia akan langsung mencarinya. Maka Elizabeth segera menghubungi saudara laki-lakinya yang ada di desa tetangga untuk menjemputnya di suatu tempat. Namun sayangnya, saat itu Elizabeth dan adiknya tersesat selama 5 hari. Elizabeth dan adiknya bersembunyi di bawah pohon bersalju karena hari itu cuacanya minus 20 derajat Celcius. Di sana mereka mendengar suara mobil salju berjalan di sekitar area itu dan mereka tahu bahwa itu adalah ayahnya yang sedang mencari mereka. Setelah 5 hari mereka hidup di bawah pohon, akhirnya saudara Elizabeth berhasil menemukan keberadaan mereka. Setelah mereka bertemu Elizabeth dan adiknya Jerusalem, dia bawa ke sebuah kota yang tidak jauh dari tempat tersebut. Setelah beberapa bulan Elizabeth tinggal di keluarga baru tersebut, dia memutuskan untuk melaporkan ayahnya dan mencari perlindungan ke kantor polisi. Selama Elizabeth meninggalkan rumah Robert, Robert meluapkan kemarahannya kepada anaknya yang paling kecil yaitu Jonathan. Robert menyiksa anak itu hingga Rose akhirnya mengambil Jonathan dan lari untuk menyelamatkan bayi tersebut. Robert tahu bahwa kekuasaannya akan segera berakhir dan Rose mengatakan kepadanya untuk segera meninggalkan area itu. Robert melarikan diri dari rumah tersebut dan selama 2 minggu pihak kepolisian mencari keberadaan Robert di Alaska. Helikopter, anjing pelacak dan juga tim penyelamat semua dikerahkan oleh polisi untuk mencari di mana keberadaan Robert.
Setelah 2 minggu pencarian, akhirnya Robert ditemukan oleh polisi dan Robert didakwa dengan 30 dakwaan termasuk penculikan, pemerkosaan, insest, penyiksaan, penyekapan dan juga pelecehan kepada anak di bawah umur. Di pengadilan, Elizabeth mengatakan semua yang telah dia jalani di keluarga tersebut sambil menundukkan kepalanya. Hingga ceritanya selesai, Elizabeth baru mengangkat kepalanya dan di sana dia tersadar bahwa semua orang di pengadilan itu menangis mendengar cerita dalam hidupnya. Semua anak Robert menceritakan di pengadilan bagaimana tentang kehidupan mereka di rumah tersebut. Di bulan November di tahun 2007, Robert dinyatakan bersalah dan di sana dia dijatuhi hukuman selama 14 tahun penjara. Namun ketika Robert masuk ke dalam penjara, dia pun jatuh sakit dan di sana dokter menyatakan bahwa Robert telah mengidap diabetes akut dan juga ada penyumbatan darah di bagian kakinya. Dokter mengatakan bahwa penyakit itu sudah terlalu lama dan Robert tidak pernah melakukan perawatan. Dokter menyatakan bahwa Robert hanya akan bertahan hidup selama beberapa bulan saja dengan penyakit yang akut tersebut. Akhirnya Robert Alan Hill dinyatakan meninggal dunia di musim panas di tahun 2008 setelah 8 bulan dia mendekam di dalam penjara. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.